Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Adi Wiranto. Channel yang membahas tentang programming, desain, dan hobi. Pada video kali ini, saya bakal membuat seri tutorial programming, yaitu membuat website blog sederhana menggunakan Node.js, MongoDB, dan Bootstrap. Jadi goal pada seri ini kita akan menghasilkan website blog yang memiliki fitur dasar CRUD atau Create, Read, Update, Delete, and Search dengan fitur login, logout, dan registrasi. Nah, berikut contoh yang bakal kita buat. Sudah bisa dilihat di sini. Ini adalah halaman utama dari website kita nanti yang akan kita buat. Nah, di sini terdapat menu pencarian. Nanti kita bisa mencari post yang ada yang nanti kita tambahkan. Misalkan post 2. Lalu akan tampil post yang kita cari. Jika ingin mencari kembali ke halaman sebelumnya atau homepage, bisa kita langsungkan enter tanpa mengisi apapun, maka semua post akan ditampilkan. Atau bisa memilih menu home ini juga sama saja. Nah, lalu kita bisa membuka detail dari post yang ingin kita buka gitu. Misalkan di sini ada halaman khusus dari post 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada fitur login. Kita bisa login dan juga kita bisa registrasi. Misalkan kita login, saya udah buat datanya. Nah, jika kita telah login, maka akan menampilkan fungsional yang lain. Nah, bisa dilihat di atas ini, di navbar ini ada menu create. Kita bisa menambahkan post baru. Lalu ada edit post. Lalu bisa menghapus post gitu. Nah, pertama kali kita coba menu tambah. Misalkan post 3, writer saya lorem ipsum. Nah, ini common banget ya nama bodinya. Nah, kita tambah, maka otomatis akan tertambah ke database. Seperti itu. Lalu kita bisa edit. Misalkan post 3 ganti judulnya jadi post baru, nama penulisnya atau writernya itu Adi Wiranto. Nah, nama panjang. Kita tekan tombol edit, maka akan diperbarui datanya. Lalu kita juga bisa menghapus post tersebut. Kita bisa hapus. Nah, dan misalkan kita akan menghapus semua post ini. Kita coba. Kita hapus post yang terakhir. Maka secara otomatis post bawaan akan ditambahkan secara otomatis. Jadi dia bakal mendeteksi kalau tidak ada post, maka dia otomatis menambahkan post default. Nah, seperti itu. Nah, lalu ya kalau ada login pasti ada logout. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Nah, coba kita yang terakhir fungsional login. Misalkan kita tambahkan username, user baru, namanya Bambang, passwordnya 12345. Nah, sudah ada ternyata. Kalau datanya sudah ada, maka dia akan redirect ke halaman register lagi. Misalkan kita tambahkan data yang belum ada, admin 2, password 12345, kita pencet register, maka dia akan otomatis ditambahkan ke database dan juga otomatis login. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira untuk website yang akan kita buat nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk dapat mengikuti seri ini dengan baik, teman-teman setidaknya harus mengetahui mengenai HTML, CSS, JavaScript, Node.js, framework CSS Bootstrap, database NoSQL, khususnya MongoDB, dan konsep model view controller atau MVC. Juga terdapat tools yang diperlukan untuk menunjang seri ini, seperti text editor Visual Studio Code. Sebenarnya bisa apapun, mau Sublime Text atau bahkan Notepad sekalipun. Tapi agar mempermudah kita dalam mengerjakan seri ini, disarankan menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Lalu teman-teman harus menginstal aplikasi runtime Node.js. Nah, yang dia bisa menjalankan JavaScript di server side gitu istilahnya. Dan database MongoDB. Nah, untuk database-nya. Lalu yang terakhir, sistem operasi yang akan kita gunakan pada seri ini adalah Windows.
Jika kalian ingin menggunakan Linux juga boleh, nggak apa-apa. Oke, sekian pendahuluan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.